Motor Pak Tatang digeber-geber, cakep. Selamat datang di Skin Update Oktober. Ketemu lagi sama aku di Skin Update. Jadi ini tuh kayak aku ngupdate sekali sebulan bagaimana perkembangan kulit aku terhadap skincare yang aku pakai secara rutin. Di video ini akan aku liatin before afternya dan juga aku spill semua skincare yang aku pakai. But before that, make sure you support me by subscribing to my channel dan nyalakan notifikasinya supaya kamu selalu tahu kalau ada video baru dari aku. Jadi buat bulan Oktober ini tuh sebenarnya goal skin aku tuh masih sama, masih menghilangkan dark spots yang banyak dari bulan September kemarin itu. Tapi aku udah mengganti beberapa skincare-nya karena aku harus mencobakan skincare baru gitu. Kita kan harus cari tahu ya mana yang paling efektif. Jadi ini perkembangan kulit aku, kita fokusin aja ke bekas jerawatnya ya. Di sini udah aku lingkarin dan bisa kalian lihat sendiri kalau bekas jerawat aku tuh udah mulai lebih pudar, bahkan jerawatnya aja tuh lebih reda gitu loh. So, sekarang kita bahas detail produknya. Jadi untuk cleansing aku masih double cleansing sama seperti di bulan September kemarin. Aku pakai cleansing balm dari Dermi Beauty dan aku lanjut pakai facial wash dari Saga yang udah pernah aku review. Nanti aku masukin linknya di atas ini. Dan untuk tonernya aku masih pakai dari Skin Angel yang ini. Itu juga udah aku review bulan lalu. Jadi kalian bisa cek aja linknya, aku taruh di sini. Nah, yang beda itu salah satunya itu di serumnya. Jadi di serum ini tuh aku pagi sama malam itu beda pakainya. Kalau pagi aku pakai dari Apple ini Sunshine Glow Booster. Jadi dia ini cukup unik. Ini udah aku review juga di Instagram. Nanti kalian bisa langsung ke sana untuk review lebih detailnya. Tapi di sini aku tunjukin ke kalian teksturnya. Tuh warnanya tuh coklat gitu dan aromanya tuh kayak coffee bun, soalnya dia ada kandungan kopinya memang. Terus teksturnya ini tuh kental guys, kental yang kalau misalnya dia udah setengah kering dia jadi lengket gitu. Nah, kenapa aku memutuskan pakai ini tuh di pagi hari? Karena teksturnya yang bikin lengket ini tuh enak kalau misalnya dipakai di bawah makeup karena dia kayak agak ngegrip makeupnya gitu. Tapi minusnya kalau misalnya udah dibilas pakai air kayak wudhu gitu kan, dia tuh langsung licin, jadi kayak langsung melunturkan gitu. Jadi ini nggak aku rekomendasikan buat jadiin primer. Aku jadiin ini tuh supaya pagi habis pakai ini langsung pakai sunscreen, jadi dia sama-sama melekat dengan sunscreen gitu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, abis pakai si glow booster ini tuh aku langsung pakai sunscreen. Kenapa aku nggak pakai moisturizer? Karena menurut aku tekstur thick dari si glow booster ini tuh udah cukup untuk melembabkan kulit gitu, dan juga ditambahin sunscreen. Karena kan sebenarnya yang wajib itu untuk kita pakai sehari-hari itu adalah sunscreen. Moisturizer itu selama kita merasa kulit kita tuh nggak yang kering banget, itu nggak apa-apa di skip. Itu kan kalau pagi. Nah, sekarang kalau malam setelah aku cuci muka dan pakai toner, pertama aku tuh pakai dari Dermi Beauty ini. Jadi ini face serum 10% Cica plus watermelon extract. Jadi dia ada centella asiaticanya sama ekstrak semangka. Ini tuh teksturnya super cair, hampir sama kayak tonernya si Skin Angel itu. Tapi ini tuh serum gitu. Jadi teksturnya tuh agak perlu cepet-cepet di blend gitu, karena kalau misalnya kelamaan dia keburu ngucur, terus keburu susah lagi mengaplikasikannya gitu. Dia ini tuh fungsinya untuk calming kulit kayak redness, jerawat, dan lain-lain. Yang mana ini tuh menurut aku emang efek di aku ya. Jadi kalau misalnya aku lagi ada jerawat, aku pakai ini tuh dia jadi lebih calm besok-besoknya gitu. Nah, untuk malam itu serumnya aku layer setelah pakai yang dari Dermi Beauty tadi untuk base-nya sebagai untuk calming jerawat dan lain-lain. Aku pakai si Everwhite ini yang niacinamide brightening serum. Jadi ini tuh mengandung niacinamide 10% dan juga G2 White. Teksturnya ini tuh kurang lebih sama cair kayak yang si Cica tadi, tapi emang berasa Cica itu lebih cair lagi. Gimana ya, kayak ini tuh agak sedikit lebih kental tapi nggak nampak kental sama sekali gitu. Oke, kalian pasti paham kan maksud aku ya. Nah, ini kan kandungannya niacinamide nih, jadi fungsi utamanya itu adalah untuk menghempas dark spot dan bekas jerawat yang ada di kulit dan juga memperkuat skin barrier gitu. Nah, setelah pakai serum, buat malam barulah aku pakai si moisturizer dari Alsea Skin ini, namanya Hydra Boost Oil Free Moisturizer. Jadi ini tuh diperuntukkan untuk kulit yang normal to oily sebenarnya. Cuma kan aku kombinasi, jadi ya udah nggak apa-apa, yang penting dia bisa melembabkan gitu. Dia mengandung ceramide, beetroot, cica, galactosyl salicilat, dan juga glycerin sama zinc. Jadi selain dia ini tuh bisa buat oily skin, dia tuh juga bisa untuk kulit yang berjerawat gitu, karena dia ada klaim untuk calming pimples. Dia ini kemasannya pump, terus teksturnya kayak gini, warnanya putih gitu, dan dia nggak terlalu kental. Dia masih yang agak gampang di blend gitu. Dia sama sekali nggak meninggalkan rasa lengket. Dia tuh juga emang berasa becek ya, tapi nggak berapa lama kemudian dia tuh kering, jadi kayak kulit kita tuh jadi ringan gitu, nggak yang memberatkan muka. Hanya saja jujurly
Aku kurang suka baunya, I don't know why. Ini tuh dia emang nggak pakai perfume, nggak pakai pewangi apa-apa, cuma baunya tuh agak gimana gitu. But it's okay, nggak terlalu mengganggu kok. Soalnya kalau dia udah menyerap juga baunya tuh nggak ada lagi. Tidak lupa pula kalau untuk malam hari aku selalu pakai acne spot treatment. Jadi kali ini aku pakai yang dari Skintific, namanya itu Salicylic Acid Acne Spot Treatment. Warnanya hijau kayak gini. Isi dalamnya itu gel yang warnanya bening, bener-bener bening gitu. Dia ini kandungan utamanya pionin, centella, ceramide, sama salicylic acid. Aku cukup suka sama acne spot treatment ini tuh karena waktu aku coba di jerawat aku yang emang lagi merah dan nyeri gitu, semalam 2 malam setelah aku cobain ini dirutinin gitu, dia jadi merahnya tuh memudar tapi nggak yang menggelap terus jadi meninggalkan bekas gitu loh. Terus dia udah nggak nyeri lagi walaupun dia masih agak membengkak sedikit karena emang harus bertahap kan dari tekstur jerawatnya itu. Tapi kalau untuk rednessnya itu udah mulai memudar setelah pakai ini. Selain itu aku juga masih pakai something yang weekly peeling solution yang warna biru. Itu udah aku bahas di Skin Update bulan September, kalian bisa cek di sana. Cuma aku nggak pakai rutin, aku paling cuma pakai sekali 2 kali bulan Oktober ini tuh karena memang tempat ketinggalan dan nggak aku pakai gitu. Nah setelah aku simpulkan untuk bulan Oktober ini tuh, 2 ini itu menolong banget buat jerawat aku, sama-sama buat calming jerawatnya dan get rid of the jerawat. Terutama si face serum yang dari Demi ini tuh karena dia selain calming dia juga hydrating gitu. Walaupun agak susah ya ngeblend kamu karena encer banget guys. Terus yang buat menghilangkan bekas jerawat, aku bener-bener suka banget 2 ini, terutama si Niacinamide Brightening Serum dari Everwhite ini karena dia teksturnya tuh sama sekali nggak bikin lengket kayak si Apple, but it's okay, I love it too. Dia ini juga gampang nyerap gitu, dan emang aku tuh ya se-addicted itu sama niacinamide itu. Kamu juga ada niacinamide sih, jadi jangan insecure ya. Cuma yang ini kan niacinamide-nya 10% nih, aku rasa emang ini yang ngefek banget. Walaupun si niacinamide dari Everwhite ini tuh juga kayak ada bau parfum gitu, tapi sama sekali nggak ganggu sih kalau di aku. By the way, FYI, motivasi aku nyobain ini tuh adalah ini. Jadi tuh dia ngeluarin box eksklusif edisi Kim Son Ho, ini tuh limited edition sama photocardnya juga. Jadi kayak aku, oh my god, aku harus coba. Kebetulan juga serum dari Something aku yang niacinamide 5% itu tuh udah habis, jadi udah aku cobain aja yang ini. And guess what? I ended up buying all of them. Ini jadi aku akhirnya punya 3-3-nya box edisi Kim Son Ho ini beserta serum-serumnya otomatis ya, karena memang sih tujuannya buat dapetin si kotaknya ini sama photocard. Jadi aku sekarang punya 3 photocard karena yang 2 ini baru nyusul setelah aku punya si niacinamide ini, jadi aku belum cobain yang dua-duanya. Dan nanti akan aku cobain dulu, akan aku bikin satu video full review untuk yang 3 ini. Tenang aja, jadi ditunggu ya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian tahu nanti kalau ada update-nya. Jujur untuk skin update bulan Oktober ini tuh aku merasa senang banget sama kondisi kulit aku. Aku udah nggak banyak banget dark spotnya, walaupun jerawat aku tuh masih muncul 1-2 gitu setiap minggu. Tapi aku tuh bisa ngelihat kulit aku udah getting better and better gitu loh. I'm so proud. Terima kasih sudah membaik kulitku. Jadi itu skin update aku bulan Oktober. Kalau misalkan ada saran nih, masukin aja di kolom komentar. Aku harus nyobain apa lagi. Okay, that's all from me. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you in my next video. Bye bye.